Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Bapak Ibu, ingat gak cerita Isra Mi'raj? Ketika pertama kali Allah perintahkan Nabi Muhammad salat, ingat gak berapa banyak? Berapa? 50. Habis itu diringankan sampai jadi. Pertanyaan saya, kenapa Allah minta kepada umat Nabi Muhammad salat 50 kali? Kalau kita hitung-hitungan, di dalam 24 jam laksanakan 50 salat. Terbayang tak? 24 jam salat. Makan, habis makan azan. Pulang pergi azan. Lagi belanja di pasar azan lagi. Habis majlis ta'lim tak lama azan. Begitu baru tanya jawab azan lagi. Setiap beberapa minit azan, salat, azan, salat, azan, salat. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan? Susah kan? Sampai Nabi Musa yang menjadi Nabi yang berani, dia satu-satunya Nabi yang mempertahankan Nabi Muhammad. Ketika turun, habis bertemu dengan Allah, turun lewat langit 7, 6, 5 dan seterusnya. Di langit yang ke-6 ada Nabi Musa, ditahan Nabi Musa. Wahai Muhammad, dapat apa dari Allah? Dapat 50 salat. Nabi Musa kaget. 50 naik, minta dikuranin. Umatmu tak bakal mampu. Terima kasih Nabi Musa. Saya ada niat kalau hari kiamat ketemu Nabi Musa, saya mau cium tangannya bola balik. Karena dia yang berani menahan. Di langit yang ketujuh kan ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tanya sama Nabi Muhammad. Hanya Nabi Musa. Nabi Musa aja yang berani. Mohon maaf, jangankan sama Nabi Muhammad, sama Allah aja Nabi Musa berani, suka tanya. Sampai pernah Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak tidur? Kenapa tidak tidur? Allah SWT kasih gambaran Nabi Musa. Ambil sebuah gelas isinya air. Nabi Musa megang gelasnya. Bukan seperti ini, perumpamaan lah. Ya. Terus Allah perintahkan Nabi Musa bertahan, berdiri. Dan seperti ini, jaga gelasnya. Dan Allah biarkan sekian lama. Lama kelamaan Nabi Musa sudah begal tangannya. Capek, bahkan ngantuk, tidak bisa tahan. Akhirnya jatuh gelasnya, pecah gelasnya dan tumbah airnya. Baru Nabi Musa kaget. Allah ingin memberikan pesan dan pelajaran kepada Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, kalau saya boleh tidur, langit akan jatuh ke atas bumi. Kalau saya boleh tidur, langit akan jatuh ke atas bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Apa itu sinatun? Ngantuk pun tidak boleh. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Makanya Nabi Musa tanya, tahan Nabi. Sudah berapa? 5? Naik. Nabi Muhammad beda sifatnya dan akhlaknya sama Nabi Musa. Nabi Muhammad orangnya pemalu. Apa yang dikasih, udah terima. Tak pernah tawar-menawar, tak pernah tolak, diterima. Diundang untuk makan di rumah warga miskin yang ada di kota Madinah. Barangkali makanannya cuma sedikit, barangkali tidak enak, atau bisa makanannya basi. Rasul datang makan. Tak pernah tolak. Tapi karena dipaksa oleh Nabi Musa dan ditawar dan dirayu oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad naik. Ya Allah, umatku tidak mampu. Diringankan jadi 45. Turun.
ketemu Nabi Musa. 45. Naik, umatmu tak bakal mampu. Naik Nabi Muhammad, antara Allah, Musa, Allah, Musa, Allah, Musa, naik turun sampai jadi 5. Ditahan, bisa lewat begitu saja sama Nabi Musa, tak bisa, ditahan lagi. Udah berapa? 5. Naik, minta dikuranin, umatmu tidak bakal mampu. Ternyata betul Nabi Musa, 5 aja tak beres. Betul enggak? Cuma lihat 5 aja tak beres. Bahkan ada orang Muslim yang tidak pernah salat sama sekali, hanya Jumatan. Dia fikir Jumat bakal diterima. Tak bakal diterima. Haji tak bakal diterima. Umrah tak bakal diterima. Membangun 1000 masjid tidak bakal diterima kalau tidak salat. Kunci tiang agama salat. Salat ada, semua yang lain diterima. Salat tidak ada, tak bakal diterima. Salat tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung. Dan salat satu-satunya amalan yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa mewakili orang lain. Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Zakat dan sedekah bisa kita wakili orang lain? Lembaga, yayasan yang bisa mensalurkan kepada orang yang mustahil? Boleh. Ada orang Muslim tidak puasa? Ada, karena lagi sakit. Ada orang Muslim tidak haji? Ada, karena belum mampu. Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, karena dia orang miskin, justru menerima zakat. Tapi semestinya tidak ada orang Muslim tidak salat. Salat tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa salat sempurna, jama' dan qasar. Semua ada solusi. Boleh tinggal? Tak boleh. Sama sekali tidak dibolehkan tinggalkan salat. Bahkan tidak boleh mewakili orang lain. Ada orang datang kepada seorang Habib. Habib, saya jujur saja malas salat. Boleh enggak Habib mewakili saya salat? Kata Habib, saya mewakili kamu salat? Tak bisa. Kalau kamu mau disalati, saya bisa. Tak bisa ditinggal. Ketika Allah perintahkan 50 kali salat. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Allah perintahkan pertama kali 50 kali salat? Walaupun sudah diringankan menjadi 5, dan kata Nabi Muhammad ketika ditawar oleh Nabi Musa naik minta dikuranin dari 5, kata Nabi Muhammad, sudah saya rasa cukup. Sudah saya tidak bisa lagi. Malu terus naik terus. Sambil Allah berfirman, saya tetapkan 5 dikerjakan, tapi pahalanya tetap 50. Jadi kita kerjakan 5, tapi tertulis 50. Seolah-olah kita salat 50 kali. Sekali lagi, kenapa Allah perintahkan di awal cerita itu 50 kali salat? Apa hikmah? Kenapa? Tahu enggak kenapa? Karena Allah tidak ingin terputus hubungan dengan hamba. Karena salat berhubungan langsung sama Allah, tidak bagi penantara. Doa masih ada penantara. Boleh kita minta sama orang salih, doakan. Minta sama guru kita, doakan. Tapi kalau salat tidak ada penantara, langsung sama Allah. Makanya Allah perintahkan 50. Allah berkeinginan tidak terputus hubungan sama hamba. Sambung terus, bertemu terus, menghadap terus. Subhanallah. Allah saja tidak berkenan terputus hubungan sama hamba.
Kira-kira hamba gimana? Semestinya yang selalu berkenan tidak terputus hubungan bukan Allah, kita. Karena Allah tidak butuh kita. Justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memerlukan Allah. Kita yang mengharapkan pertolongan Allah, ampunan Allah, kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Allah tidak butuh kita. Kita ibadah, tidak ibadah, kita baik, tidak baik, Allah tidak peduli. Karena itu semua manfaatnya bukan kepada Allah, tapi justru manfaatnya kembali kepada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun baik dapat lebih baik, sekecil apapun buruk dapat na'udzubillah yang lebih buruk. Allah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kita ikhlas karena Allah, yang untung kita. Dan Allah balas. Allah yang menganugerahkan amal, Allah yang membukakan pintu, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan ilmunya, dan Allah yang memberikan pahalanya. Subhanallah, karunia luar biasa. Berarti dari kita tidak ada apa-apa. Semuanya dari Allah. Makanya kita harus bersyukur. Allah membukakan kesempatan kita bisa belajar. Allah berikan hidayah, kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, tolong perhatikan salatnya dengan baik, tepat waktu. Termasuk salat malam. Karena sebaik-baik salat, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah habis salat fardu adalah salat malam. Salat malam waktunya habis isya sampai subuh. Boleh di awal, bukan jam 12. Banyak orang salah faham. Katanya waktu salat malam habis jam 12. Waktu salat malam habis isya sampai subuh. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, dia boleh sepertiga terakhir malam. Mana yang kita mampu? Salat malam tidak harus tidur dulu. Saya ulang. Salat malam tidak harus tidur dulu. Kembali kepada kemampuan masing-masing. Ada yang bisa tidur awal, bangun nanti belakangan, tahajud, bagus, teruskan. Ada orang yang tidak bisa tidur awal. Jam 12 belum tidur, bahkan sampai jam 1 belum bisa tidur. Kalau dia sudah belakangan tidur, mana dia bisa bangun? Kembali kepada kemampuan. Yang bisa tidur dan salat, baik. Yang tidak bisa, berarti amankan salatnya. Salat baru tidur. Tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Prinsip Islam mudah. Dan selalu saya minta sama jamaah, jaga salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Salat malam atau tahajud tidak harus 8 rakaat, tidak harus 10 rakaat, tidak harus jumlah tertentu, bebas. 2 boleh. Habis salat 2 rakaat, kemudian witir. Habis itu tidur, aman. Seandainya belum bangun, sudah tertulis nama kita ahli witir, karena sudah witir. Tapi seandainya sudah bangun, masih ada waktu, belum salat, belum azan subuh, kita masih bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Udah beres. Ini bukan kata. Tidak ada yang saya datangi dari gantung saya. Itu kata Rasulullah SAW. Sampai Abu Hurairah pernah berkata, "Ausani Rasulullah SAW bithalat." Rasulullah telah menwasiatkan aku 3 amalan. Jaga duha, jaga puasa 3 hari setiap bulan, dan jaga witir sebelum tidur. Itu kata Abu Hurairah. Rasulullah wasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Umar bin Al-Khattab suka jaga witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa? Kata beliau, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Amankan witirnya.
Saya punya kebiasaan habis beraktivitas, pulang ke tempat penyingapan atau di rumah, saya ambil air wudu, saya 2 rakaat sunnah wudu, kemudian 2 rakaat muqaddimah witir, baru kemudian 1 rakaat. Dan witir boleh 3, sekali salam atau 2 salam baru 1. Sudah aman, habis itu tidur. Dapat bangun, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylah, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Sederhana enggak? Jangan tinggalkan salat malam, karena salat malam walaupun sunnah, tetapi menjadi salat sunnah itu seperti duha, qabliyah, ba'diyah, sunnah wudu dan lain sebagainya, menyempurnakan kekurangan salat wajib. Karena kita semua termasuk saya, tidak ada jaminan salat wajib sudah sempurna, pasti banyak kekurangan. Makanya dianjurkan untuk berbanyak salat sunnah, supaya kekurangan ditutupi oleh salat sunnahnya. Sudah faham? Jelas? Kira-kira sederhana? Sesuai kemampuan. Prinsip Islam itu mudah. Prinsip Islam itu mudah. Mana yang kita bisa kerjakan, apalagi salat malam, kembali kepada kemampuan masing-masing. Tidur baru salat boleh, salat baru tidur